Sebelum memulai video, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Banyak informasi yang beredar secara tiba-tiba, meskipun informasi tersebut belum terbukti benar adanya. Hal tersebut sudah ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Apalagi zaman sekarang ini sudah ada yang namanya gadget yang memungkinkan orang-orang mengedarkan informasi dengan mudah, meskipun informasi tersebut belum terbukti benar adanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fakta dan mitos yang terjadi di lingkungan kehidupan sehari-hari. Ibu hamil memang sangat sensitif apabila jika sudah memilih dan menjaga pola makanan. Hal tersebut dilakukan untuk kesehatan kandungan bayi yang ada di dalamnya. Apakah kalian tahu jika ibu hamil tidak boleh memakan buah durian? Nah, ternyata hal itu hanyalah sebuah mitos. Sebenarnya, semua buah itu baik, termasuk buah durian. Buah durian mengandung banyak vitamin, seperti vitamin C, dan kaya akan kalsium. Untuk diketahui, buah durian punya kandungan zinc yang bagus untuk kesehatan mata dan jaringan kulit. Kandungan asam folat dalam buah durian mendorong pembentukan sel darah merah yang kaya oksigen. Asam folat ini juga akan merangsang perkembangan saraf janin. Selain itu, kandungan lemak tak jenuh dalam buah durian juga baik bagi ibu hamil. Kolesterol jahat dalam tubuh dapat ditekan jumlahnya setelah memakan buah durian. Oleh karena itu, para ibu hamil tak usah khawatir mengalami kenaikan kolesterol seusai menyantap buah durian. Untuk kamu yang setiap hari beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor maupun mobil, tahukah kamu bahwa mengisi BBM di malam hari itu lebih hemat dibandingkan pada siang hari? Jawabannya, fakta loh cus. Teorinya adalah BBM merupakan bahan bakar minyak yang memiliki sifat menguap pada suhu yang tinggi. Penguapan pun bisa saja terjadi saat bensin berada pada tangki kendaraan bermotor Anda. Menurut penjelasan peneliti dari Institut Teknologi Bandung, hal ini dapat terjadi ketika kita sedang membeli dan mengisi BBM di SPBU. Saat cuaca sedang panas, maka BBM akan mengalami pemuaian dan penguapan. Sehingga, saat penyaluran bahan bakar minyak ke tangki sepeda motor Anda, BBM akan mengalami penguapan. Akan tetapi, jumlah liter yang tertera di mesin pengisian BBM terus berjalan dan mungkin jumlahnya lebih besar ketimbang massa yang dikeluarkannya. Itu memungkinkan Anda membayar lebih banyak. Tangki SPBU mempunyai mekanisme khusus untuk menyalurkan uap hasil BBM ke posisi dasar tangki. Walaupun jumlah liter dan massa bisa berbeda, akan tetapi perbedaan itu tidak terlalu berdampak kepada konsumen, karena perbedaan skalanya kecil. Walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan, namun apa salahnya jika kita mengubah kebiasaan mengisi bensin pada malam hari? Toh juga bisa lebih menghemat uang dan juga menghemat waktu. Pesawat merupakan salah satu transportasi massa yang paling diminati oleh orang yang akan berpergian dalam jarak jauh. Tidak lain dan tidak bukan dikarenakan aksesnya yang sangat cepat dan tidak banyak memakan waktu. Pesawat pada umumnya pasti akan melakukan lepas landas maupun landing pada landasan udara. Namun, tahukah kamu bahwa pernah terjadi suatu peristiwa di mana pesawat melakukan pendaratan darurat di jalan raya? Nah, ternyata kejadian tersebut adalah fakta. Benar adanya pesawat yang pernah melakukan pendaratan darurat di jalan raya. Salah satunya di daerah California, Amerika Serikat, yang disebabkan karena adanya kendala pada mesin pesawat. Sehingga pesawat pun terpaksa mendarat di jalan raya. Hal serupa pun pernah terjadi di daerah Los Angeles. Pada saat itu, di siang hari yang cerah, tidak ada hujan, tidak ada badai, pesawat melakukan pendaratan darurat dengan hal serupa. Wah, serem juga ya cus. Kira-kira gimana ya reaksi para penumpangnya? Bermain musik merupakan salah satu hal yang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Bagi sebagian orang, bermain atau mendengarkan musik merupakan hal yang menyenangkan sekaligus menenangkan. Namun, apakah kamu tahu bahwa wanita lebih menyukai lelaki yang hobi bermain musik? Mitos atau fakta ya? Yaps,
Ternyata fakta loh cus, musik memang terbukti hal yang ampuh untuk menggait hati wanita. Berdasarkan hasil riset yang diadakan oleh Psychology of Music, ternyata wanita lebih senang memberikan nomor telepon mereka kepada lelaki yang bisa bermain alat musik. Riset ini dilakukan dengan cara seorang pria tampan dan atraktif menghampiri 300 wanita. Setelah mengobrol dan memuji mereka, pria ini kemudian meminta nomor telepon wanita tersebut. Percobaan ini dilakukan dalam 3 skenario berbeda, yaitu dengan membawa tas olahraga, memegang tas gitar, dan tidak membawa apapun. Gimana? Mulai sekarang, coba deh belajar main alat musik, biar lo gak jomblo lagi. Smartphone merupakan alat komunikasi yang sering digunakan oleh semua kalangan. Pada saat ini, hampir semua orang memiliki smartphone, baik digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, maupun sekedar digunakan untuk stalking mantan di sosial media. Tahukah kamu jika smartphone yang sering kalian genggam, ternyata lebih kotor dari toilet? Nah, hal tersebut ternyata fakta loh cus. Pada tahun 2013, para peneliti telah melakukan pengujian bakteri pada perangkat mobile. Penelitian ini meneliti 30 smartphone dan 30 tablet yang telah digunakan sehari-hari. Dari penelitian tersebut, hasilnya mengungkapkan bahwa smartphone dan tablet tersebut memiliki bakteri yang lebih banyak daripada toilet. Sebuah kapas yang diusap pada tablet memiliki 600 unit bakteri Staphylococcus aureus pada. Tetapi jumlah itu masih belum seberapa jika dibandingkan ada tablet yang mempunyai 15.000 enterobacteria setiap kali mengusap. Tetapi, bagaimana bisa perangkat mobile memiliki begitu banyak bakteri daripada toilet? Menurut penelitian, alasannya adalah kita sangat jarang membersihkan gadget. Ketika kita melakukannya, kebanyakan dari kita tidak membersihkannya dengan cara yang benar. Anda mungkin membersihkan perangkat mobile hanya menggunakan tisu biasa saja. Padahal seharusnya, bersihkan smartphone atau tablet dengan tisu basah yang memiliki kandungan alkohol rendah. Anda juga bisa menggunakan cairan khusus untuk menghilangkan bakteri di alat-alat elektronik lainnya. Nah, itu dia fakta dan mitos yang terjadi di lingkungan kehidupan sehari-hari. Kira-kira, apa kalian sudah tercerahkan dengan informasi yang kita berikan? Atau kalian masih suram karena yang kalian yakinkan selama ini hanyalah sebuah mitos? Nantikan video-video selanjutnya, tetap di Ada Apa Sih? Dadah!